Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Toro Rukmono Aji dalam channel Toropati. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menyelesaikan soal TBI yang berbaur tentang conjunction atau konjungsi. Nah, jadi teman-teman biasanya itu kalau di bimbel-bimbel itu yang saya udah kayak survei gitu, itu sering kali bahwa teman-teman itu salahnya di bagian conjunction, kemudian di bagian gerund sama untuk infinitif, sama di bagian yang ini apa, semacam tenses. Nah, jadi kali ini aku akan membahas tentang karena dulu ya teman-teman, karena dan meskipun di next video. Jadi kali ini aku akan membahas tentang penggunaan kata karena. Jadi, dalam kata karena Indonesia, itu kalau diinggriskan, biasanya kan teman-teman itu tahu bahwa bahasa Inggrisnya karena adalah because. Tapi sebenarnya penggunaan because itu ada porsinya teman-teman. Jadi, tidak semua kalimat itu dia bisa memakai because. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa dalam bahasa Inggris kalau di Indonesia kan itu kan bisa beragam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada harus, nah itu kalau bahasa Inggrisnya itu kan mas, kalau kita ketahui, tapi sebenarnya ada juga harus di sini ya, harus. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada must dan ada juga have to. Ya. Jadi seperti karena itu bisa because, bisa since, kemudian ada juga for, kemudian ada due to, due to, kemudian dan masih banyak lagi. Jadi tidak semua karena itu kita pakai because. Jadi harus ada sistematika yang harus kita ketahui. Oke, kita langsung ke materinya biar mempercepat waktu. Jadi dalam penggunaan bahasa Inggris itu harus kita ketahui bahwa ada namanya klausa dan ada namanya frasa. Kalau klausa itu kalimat teman-teman. Jadi kalimat itu memenuhi subjek dan predikat. Syarat minimalnya. Berarti kalau dalam bahasa Inggris kan subjek plus verb. Atau juga bisa yang pakai ini, is mr, was were, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini. Dan selain klausa, kita harus tahu bahwa ada namanya frasa. Nah, frasa ini dia bisa diartikan sebagai non-phrase ya. Sorry, ini A-nya nggak konsisten. Nah, non-phrase ini gimana ya cara bilanginnya? Non-phrase ini itu sebenarnya noun, tapi dia bukan satu kata. Bukan satu kata. Jadi, misalnya sebuah mobil merah. Nah, ini bisa dikatakan non-phrase. Kalau mobil saja, ini dia namanya noun. Kalau ini namanya non-phrase. Jadi, non yang bisa dimodifikasi sehingga dia lebih dari satu kata. Udah paham ya teman-teman untuk penggunaan klausa dan frasa. Nah, gimana cara menghubungkan antara kata karena dalam bahasa Inggris? Jadi setiap dalam bahasa Inggris itu kita ketahui bahwa ada klausa dan ada frasa. Di Indonesia juga, bahasa Indonesia juga ada ya teman-teman. Jadi misalnya ada klausa, titik-titik klausa. Nah, titik-titik klausa. Nah, di sini kita harus memakai because, terus since, dan for. Tapi berbeda dengan kalau
di sini adalah frasa. Kita bukan memakai because dan since dan for, tapi kita memakai because of dan due to. Bisa dimengerti ya teman-teman? Nah, gimana cara kita mengetahui bahwa suatu kalimat itu kita memakai kata karena? Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kata karena itu dia menghubungkan kalimat yang sebab akibat. Jadi ada sebabnya, kemudian ada akibatnya. Misalnya, Teddy kemarin sakit karena dia makan makan geprek. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada sebabnya dia makan geprek, terus akibatnya sakit gitu. Jadi dalam penggunaan bahasa Inggris dia juga dipakai dalam sebab akibat. Jadi sebabnya apa? Bla bla bla, akibatnya apa.